Tamu empo yang satu ini adalah putra terbaik asal tanah Sulawesi Selatan yang mengabdikan dirinya selama lebih dari 15 tahun di Permodalan Nasional Madani. Bapak Zulfikar Arsyad, pimpinan cabang PNM Palopo. Bagi Pak Zulfi, PNM merupakan keluarga keduanya. Bukan tidak mungkin, karena beliau mampu mengabdikan dirinya selama lebih dari 15 tahun di PNM untuk mengembangkan perusahaan yang sangat mendukung ekonomi kerakyatan. Ia pun mampu memimpin kantor cabang menjadi yang paling berkontribusi untuk PNM, mulai dari kinerja karyawannya hingga pemberdayaan nasabahnya. Inilah obrolan eksklusif Mpo Carla bersama pimpinan cabang PNM Palopo. Nah, Sobat PK di rumah, hari ini aku nggak sendirian ya seperti biasanya. Aku akan ngobrol sama salah satu pimpinan cabang yang ada di Kota Palopo yang awet muda dan keren banget. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sufi. Halo Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak? Deg-degan nggak hari ini kita Ya, ngobrol? Deg-degan ya, tapi ya santai aja gitu ya kita ngobrol-ngobrol. Nah, mungkin sebelum aku nanya lebih lanjut lagi nih, berarti Bapak kabarnya hari ini baik. Kalau teman-teman cabang hari ini gimana kondisi Pak? Semuanya baik juga. Semangat ya Pak ya, alhamdulillah. Luar biasa. Lancar ya Pak ya, Ya. alhamdulillah. Nah, mungkin hari ini Sobat PK yang ada di rumah mau tahu nih ya tentang Kota Palopo, tentang cabang Palopo, juga tentang diri Bapak nih. Pak Zulfi itu orangnya seperti apa sih gitu ya? Dia nih siapa sih gitu ya mungkin. Nah, mungkin jadi hari ini Bapak bisa cerita-cerita, bisa kasih tahu nih sama teman-teman yang ada di rumah, Sobat PK yang ada di rumah, bisa cerita tentang diri Bapak gitu. Jadi mungkin kita boleh kali tanya pertama nih soal Bapak itu awal berkarir itu seperti apa sih? Backgroundnya itu seperti apa? Oh ya, oke Mbak. Terima kasih ya mungkin pertanyaannya. Iya Pak. Mungkin awalnya saya berkarir itu sebelum di PNM ya. Saya sebagai sales representatif ya. Sales representatif. Sebuah perusahaan prinsipal Oke. yang bergerak di bidang sarana produksi pertanian. Sarana Ya, produksi pertanian. Itu ya berhubungan dengan masyarakat ya, terutama Oke. petani. Ya. Oke. Petani, kebetulan background saya di waktu kuliah dulu dan fakultas pertanian. Oh nih. Ya, seperti itu. Oke, ini pertanian jadi Pak Pinca ini menarik nih. Terus Pak. Ya, saya jalani pekerjaan itu selama kurang lebih 4 tahun. Ya, Oke. sebagai sales ya. Wah, lama juga tuh Pak ya. Dan setelah itu saya masuk bergabung di lembaga keuangan. Oke. Ya, lembaga keuangan sebagai sales officer juga. Masih sales nih ya? Sales. Oke, Dan baik. sesuai dengan pekerjaan. Iya, mulai. sebelumnya, Dan saya di situ kurang lebih 3 tahun juga. 3 tahun. Dan akhirnya bergabung di PNM. Awalnya Oke. sebagai kepala unit. Oh, itu dari tahun berapa tuh Pak? Tahun 2009. Wah, Ya. 2009 jadi Kurang kepala lebih, unit. 14 tahun 10 bulan sampai hari ini. Wah, 14 tahun 10 bulan Bulan, itu ya. udah SMP kali ya Pak ya kalau udah Iya. punya anak ya. Itu awalnya di cabang mana Pak? Di cabang Makassar. Oh, Makassar, memang Makassar ya. Sebelum cabang Palopo ini kan masih Makassar tadinya ya. Nanti di tahun 2015 Baru di Pemekaran, oke. didirikan cabang Palopo Palopo, oke. sampai hari ini. Nah, itu awalnya menjadi kepala unit tuh Pak ya. Itu gimana tuh Pak? Maksudnya kaget nggak sih? Biasanya kan, tapi memang kan sebelumnya udah pernah menjadi lembaga keuangan mengelola Iya. juga. Tapi ada nggak perbedaan antara dua itu? Iya, awalnya sih kan PNM waktu itu baru mendirikan ulang ya. Iya Pak. Jadi sangat berbeda dengan Oke. tempat saya Sebelumnya. yang sudah mempunyai fasilitas yang Oke. lengkap, sistem Oke. yang sudah lengkap. Iya, betul. Setelah saya masuk PNM saya kaget juga. Masih berkembang banget Masih soalnya ya, Pak ya. waktu itu awal-awal ulang itu kan manual ya. Betul. Ya belum ada seperti sekarang ya. Mengirim proposal saya itu berhari-hari baru bisa. Oh. Ada persetujuan. Oh, oke. Ya, bahkan sudah ada persetujuan pun itu belum bisa cair, Mbak. Oh, gitu. Karena waktu itu kan belum adanya sistem yang Oke, yang seperti itu. bagus Ya. gitu Pak ya. Ya, tapi itu merupakan pelajaran. Pelajaran juga. bagi kami. Istilahnya berkembang Ya, bersama. setelah PNM itu sangat pesat perkembangannya. Oh, cepat banget tuh Pak ya. Cepat banget. Hanya kurang lebih 10 tahunan. Bisa itu langsung sudah cepet ya. bisa cepat Besar. seperti
lembaga keuangan yang lain. Oke. Nah, ngomongin soal perkembangan yang pesat di PNM ini, kalau perkembangan Bapak sendiri di karir PNM gimana saat berkarir di PNM? Ya, Cepat? Kalau saya awalnya memang saya tidak bisa membayangkan ya sampai sebagai pijat. Iya, saya tidak pernah terbayang. Nggak pernah expect gitu ya Pak ya? Iya, tidak pernah. Cuman saya bekerja sesuai dengan prosedurnya ya. Ya, memberikan kinerja yang baik. Terbaik, Yang terbaik selama memegang unit itu ada beberapa unit. Ya, saya sesuai dengan tupoksi saya menjalankan amanah sesuai dengan fungsi saya sebagai kepala unit. Betul. Dan pada setelah ada kesempatan ya, alhamdulillah saya terpilih, maksudnya menduduki jabatan yang lebih tinggi sebagai cluster manager pada saat itu. Cluster manager. Ya, di Gorontalo waktu itu. Di Gorontalo, ya. Dipindah ini Pak ya? Dipindah kebetulan membuka unit baru di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara. Saya diberi amanah untuk sebagai cluster manager kurang lebih setahun di situ. Setahun aja, Saya ditarik kembali ke cabang Makassar ya. Kan waktu itu masih cabang Makassar. Iya betul. Tahun 2010 sampai 2011. 2011 itu pemekaran. Didirikan cabang Manado. Saya kembali ke cabang Makassar di klaster Bone. Ya. Berarti bolak-balik tuh Pak ya? Iya. Setelah dari Bone, alhamdulillah saya dapat promosi lagi menjadi wakil pemimpin cabang di cabang Kediri. Langsung tuh Pak? Iya. Wakil pemimpin cabang tapi agak jauh ya Pak? Iya. Tidak pernah terbayangkan juga. Iya, tiba-tiba Kediri gitu ya? Sulawesi Selatan ya. Tiba-tiba Jawa gitu ya Pak? Tiba-tiba Jawa. Tapi yang itu adalah tantangan. Tantangan ya Pak? Mungkin sebagai batu loncatan untuk karir saya lebih baik kan harus terima sebagai karyawannya. Harus terima amanah itu dan menjalankan kerja itu dengan baik. Alhamdulillah setahun 2 tahun, hampir 2 tahun saya dapat promosi lagi menjadi pemimpin cabang di Kaltara waktu itu. Awalnya di Kaltara dulu. Tanjung Selor dan sekitarnya berarti Pak? Iya. Tapi kantor cabangnya itu di Kota Tarakannya. Ya, Tanjung Selor itu merupakan ibu kota provinsi waktu itu masih baru pemekaran. Ya, kurang lebih 2 tahun saya pindah tugaskan lagi ke kantor pusat di Jakarta. Itu benar-benar jauh banget ya Pak? Dari yang timur-timur tiba-tiba harus ke Jawa Timur, tiba-tiba ke Jakarta? Iya, ke Kalimantan. Kalimantan dulu lagi ya? Waktu itu ke Jakarta, astaga. Ya. Setelah dari Jakarta kurang lebih setahun ya, hampir setahun, saya ke Palopo menjadi pemimpin cabang. Itu bukan cuma tempatnya yang jauh, tapi untuk mempelajari budayanya itu juga ya Pak ya? Ya, jelas dari semua tempat kan mempunyai budaya masing-masing ya, betul saya belajar. Terutama mungkin di Pulau Jawa ini kan. Kebetulan saya orang Makassar, orang Bugis, ya tentunya sangat berbeda. Sangat berbeda. Budayanya kan, baik dari vokalnya kita kan sangat berbeda. Ya, dialeknya kita sangat berbeda dengan Jawa. Karakter kita pun berbeda. Di orang Jawa kan halus. Orang Makassar itu cenderung vokal gitu ya Pak. Budayanya. Ya. Jadi beda gitu ya Pak. Ya, bagaimana harus belajar mengikut budaya supaya kita bisa masuk lah gitu ya, beradaptasi dengan cepat gitu ya Pak. Ya, semua teman-teman di sana bisa menerima saya dengan baik. Alhamdulillah. Memang kalau misalkan kerja di PNM itu harus bisa beradaptasi dengan cepat ya Pak ya. Karena dipindahinnya itu bisa kemana aja gitu, kita nggak tahu gitu. Dan salut juga sama Bapak karena Bapak berani untuk mengambil keputusan pergi dari tempat asal gitu Pak, terus harus ke Jawa, ke Kalimantan, yang dimana itu mungkin masih di satu Indonesia tapi budaya, cuaca, kebiasaan itu sangat berbeda banget kayak gitu ya Pak. Nah, tadi kita udah ngobrolin soal Bapak yang karirnya itu lumayan cepet sih Pak menurut aku ya, bisa dari pinca langsung pinca gitu ya. Berarti sekarang di Palopo udah berapa tahun Pak? Kurang lebih 5 tahun. Wah, udah kurang lebih 5 tahun ya. Nah, kira-kira tuh pasti ada dong Pak, kan semua pekerjaan itu pasti ada kekurangannya gitu ya. Kalau sebagai Pak Pinca sendiri nih, mungkin sobat PK yang di rumah mau tahu kira-kira tuh kalau jadi Pak Pinca tuh keluh kesahnya apa sih gitu? Ya, kalau sebagai pembicara itu tentunya tantangannya banyak. Banyak ya Pak ya. Terutama dengan beberapa karakter yang ada di cabang atau unit itu kan banyak yang harus kita rangkul ya, betul.
supaya bisa kompak dalam hal bekerja. Ya, kendalanya sih selama ini bahkan ada beberapa teman-teman yang memang sulit diarahkan. Ya, tapi sebagai pica tentunya punya tanggung jawab ya, sehingga ini bisa produktif. Apa yang harus saya lakukan supaya teman-teman saya ini bisa memberikan kinerja yang baik juga. Ya mungkin saya harus pelajari dulu seperti apa orang-orangnya, ya. Supaya bisa saya masuk untuk memberikan arahan sehingga bisa dia bekerja dengan efektif gitu ya. Apalagi memang kalau misalkan ngomongin soal mengurus orang atau bisa menjadi pemimpin yang baik itu, kita kan juga mengurus orang yang mungkin umurnya beda-beda, Pak. Iya. Umurnya beda-beda, yang ada yang Gen Z, ada yang Gen milenial, ada yang apa. Itu kan karakternya beda, terus cara bekerjanya beda, cara mereka untuk berjuangnya juga beda gitu. Itu yang harus kita tahu gitu ya, Pak. Itu awal-awal sulitan nggak, Pak? Iya, sulit. Apalagi sekarang setelah adanya Mekar kan. Kita ketahui bahwa teman-teman itu milenial dan Gen Z yang sekarang yang lebih banyak. Jadi tentunya kita harus menyesuaikan, kita harus masuk ke dalam, bukan kita yang mereka mengikuti ya kan? kita, tapi kita harus yang menyesuaikan bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anak milenial dengan Gen Z ini supaya kita bisa efektif komunikasinya, bisa menerima kita seperti apa. Tidak boleh memaksakan seperti harus mengikuti kita, benar. Beda generasi. Semua orang punya ya, cara masing-masing beda juga. Generasi, tentunya anak milenial ini kan cenderung dia bukan sih memberontak sih ya, artinya dia punya gaya sendiri ya, artinya cenderung dia mau praktis seperti apa tanpa mengabaikan tata krama kan selama ini yang kita beda dengan orang-orang tua kita kan mengedepankan tata krama dulu. Kalau mereka kan ya penting bekerja, hasilnya seperti ini ya, kita harus ikut seperti itu kalau saya melihatnya. Tapi jangan lupa juga untuk kita ajarin mereka gitu Pak ya. Harus itu, artinya kan biar bagaimana kita harus mengikuti namanya tata krama, itu berkomunikasi dengan di eksternal kita kan tetap harus menjunjung tinggi seperti itu. Kalau di lingkungan kita ya sambil kita mengajari mereka bagaimana caranya berkomunikasi yang efektif seperti itu. Betul. Jadi nggak cuma mengajarkan soal pekerjaan aja, tapi kita juga ngajarin soal tata krama. Karena ini tantangannya kita kan, kita tahu teman-teman Mekar ini kan anak-anak muda yang baru tamat SMA, tentunya leadershipnya juga masih kurang. Masih belajar lah Pak masih belajar ya kan. Jadi itulah semua tugas kita di cabang ya sebagai pembimbing gitu ya. Pemimpin atau orang tua mereka lah. Betul. Ya harus mengajari seperti itu. Bukan hanya sekedar menghasilkan bekerja, tapi attitude-nya juga attitude gitu. Harus kita berikan seperti apa di lapangan seperti apa, sehingga PNM ini bisa citranya lebih baik. Karena kita tidak mau rekrutasi PNM kan turun dengan karyawan yang mungkin ada selampangan saya ya. Di lapangan seperti itu. Dan juga kita harus menjadi salah satu yang bisa mengajarkan mereka untuk belajar dan berproses gitu ya Pak ya. Karena kan mungkin banyak yang fresh graduate, banyak yang mungkin baru lulus juga. Jadi kita tuh bisa membimbing mereka untuk menjadi lebih naik lagi. Karena kan kalau mereka sukses pasti kita juga senang gitu ya Pak. Nah, ngomongin soal karyawan gitu ya Pak. Kalau misalkan di cabang Palopo ini punya nggak sih misalkan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kebersamaan antar karyawan? Oh iya, itu kita sudah ada kegiatan yang pernah kita lakukan. Seperti outing-nya, camping day ya. Camping day itu tujuannya untuk refresh ya. Kita sudah bekerja sebulan, ya sudah closing misalnya. Udah suntuk tuh Pak, pusing. Ya, kita adakan camping day, mendirikan tenda di suatu tempat. Ya di situ ada semacam team building juga kita lakukan ya. Apakah games yang ringan-ringan saja, fun game seperti itu, atau main kalau di sini gaple ya, domino malam supaya fresh gitu ya. Ya, atau ambil unggul lah. Betul. Untuk kekompakan. Betul. Melupakan kegiatan kantor. Tar dulu ya, kantor tar dulu. Nanti masuk kantor baru balik lagi gitu. Karena memang itu salah satu hal justru kegiatan di luar kantor yang bikin kita jadi deket juga sih Pak. Karena kan kalau di kantor kan mungkin fokusnya bekerja gitu kan. Tapi kalau misalkan udah acara kayak gitu ya fokusnya untuk mendekatkan diri bareng-bareng gitu ya Pak. Dan aku percaya juga sih kalau misalkan kantor itu di antara kita enak, udah ada hubungan yang enak, segala macam enak, kerjanya juga jadi enak gitu Pak. Iya kan? Saya juga rasa seperti itu Mbak. Artinya di kantor itu tidak boleh kita membuat kondisinya kaku. Betul. Harus fleksibel dan semua merasa nyaman bekerja kan, yang supaya
semua karyawan itu bisa bekerja dengan produktif, ya tidak ada tekanan. Meskipun itu harus mengejar targetnya, tapi dia harus nyaman bekerja, enjoy, tidak ada tekanan untuk seperti apa. Jadi ya suasana itulah yang saya buat selama ini, selama di Palopo. Ya teman-teman mungkin bisa membedakan lah seperti apa nantinya kalau misalnya saya tidak lagi di Palopo, ya mungkin bisa ada perbedaan lah ya, karena memang selama saya bekerja baik di sebelumnya itu saya menciptakan suasana kekeluargaan, kekerabatan, supaya kita bisa bekerja bersama-sama, tidak ada gap lah artinya. Dalam hal itu ya kita sama-sama saling berkolaborasi, bersinergi untuk demi menciptakan kinerja yang lebih baik gitu ya Pak ya. Baik Pak, tadi kita udah ngomongin soal karyawan ya. Total karyawan tadi di sini ada berapa Pak? 40 orang itu di kantor cabang. Ya. Oke, kalau keseluruhan bersama? Keseluruhan itu kurang lebih 400. Oh 400, oke. Kalau misalkan nasabah nih Pak, ada berapa Pak total nasabah? Total nasabah kami itu di wilayah cabang Palopo itu sudah 53.000. Wah, banyak juga ya Pak ya? Ya. Untuk Mekar aja, oke. Itu 3.000. 3.000 ya, oke. Berarti total 56.000. Ya. Nah, kan banyak banget ya Pak nasabah-nasabah gitu ya, banyak banget juga nasabah-nasabah unggulan. Nah gimana sih cara Bapak untuk mempromosikan mereka, untuk memberdayakan mereka gitu Pak? Iya, kita melalui program PNM sendiri, PKU ya. Selama ini kalau ada produk unggulan kita perkenalkan melalui PPKU. Ya, melalui PKU Akbar bisa kita undang, dan biasanya di kantor pusat kan ada divisi PKU itu memberikan peluang ya, bantuan, dan biasanya dijadikan display produk ya, di kantor pusat. Klasterisasi gitu-gitu ya Pak ya. Oke, kalau dari cabang sendiri biasanya mereka sering melakukan pelatihan-pelatihan gitu nggak Pak? Ya sering, ya itu kan kegiatan rutin memang. Oh rutin. Divisi PKU ya. Di cabang itu ada kegiatan PKU reguler, klasterisasi, dan PKU Akbar ya. Ya itu sering kita hampir tiap bulan. Hampir tiap bulan. Ya, PKU Mbak Maya. Oh Mbak Maya, Ya, Mbak Maya PKU reguler di bulan juga itu ada ya. Dan PKU klasterisasi yang baru kita laksanakan, yang teritorial maupun yang sektoral. Dan PKU Akbar sendiri itu kita lakukan setiap tahun. Oh setiap tahun. Ngomongin soal nasabah nih Pak. Nah mungkin dari tadi soal PKU yang di rumah nih salfok ya, sama ini tuh apa sih gitu Pak? Gerobak ya Pak ya? Ini program kita dulu tahun lalu ya. Kita program TJSL yaitu memberikan bantuan kepada nasabah PNM yang berjualan di kuliner ya. Pada saat itu pada waktu itu bulan puasa, bulan Ramadan, menjual takjil di sekitaran depan kantor wali kota ada. Oh di depan kantor. Di situ kebetulan ada tempat disediakan oleh pemerintah kota untuk pengusaha lokal yang bergerak di khusus kuliner ya. Kita berikan bantuan 10 gerobak. 10 gerobak kepada 10 nasabah terpilih. Inilah yang kita buatkan seperti ini. Berarti itu nasabah-nasabah unggulan gitu ya? Iya, nasabah unggulan yang loyal untuk kita. Nah, mungkin sebelum kita masuk untuk menjelaskan produk-produk ini, di depan kita nih Pak ya, ada produk-produk nasabah juga nih. Yang pertama ada Arabica Robusta Toraja Blend gitu kan, seperti yang terkenal ya, kopi Toraja itu sangat disukai dan diminati juga. Dan juga ini ada nasabah ulam ya Pak ya? Iya. Nasabah ulam Bapak Salu Sofa, dia membuat toko kopi Toraja, dan ini ada macam-macam ya Pak? Ada Arabica, ada apa lagi Pak? Robusta, sama udah. Ada yang kopi mix blend. Dicampur. Nah, sekarang di depan kita juga ada kopinya nih Pak, sudah diseduh. Kita bisa coba dulu. Boleh coba dulu Pak. Tos dulu kali Pak ya. Kita coba ya. Ya, rasanya memang mantap kopi Toraja. Buat saya nggak suka kopi, enak sih Pak. Ini benar enak. Ini kebetulan kopi Robusta. Yang dia tingkat keasamannya lebih tinggi ya. Tergantung selera, ada orang memang suka Robusta, ada yang Arabica. Tapi biasanya sih yang di warung kopi itu Robusta itu di mix dengan creamer atau yang kental manis. Itu enak banget Pak ya. Kalau Arabica kita biasanya disajikan berupa Vietnam Drip, yang kopi hitam seperti itu. Nah, nggak cuma minuman aja nih Pak, tapi ada juga nasabah unggulan yang ada di
cabang Palopo ya. Ya. Itu Ibu siapa aku lupa namanya. Ya. Ibu Vija. Nah betul, Ibu Vija ini dia nasabah Mekar ya Pak. Betul. Dia punya usaha rumput laut ya Pak. Ini Iya, keripik rumput laut ya. Ini produksinya berupa keripik Vija. Namanya keripik Vija. Vija. Oh oke. Ini bahannya adalah rumput laut. Rumput laut benar-benar. Ini unik juga sih Pak karena bentuknya sebenarnya kayak keripik bawang. Iya. Tapi pakai rumput laut. Silakan Pak. Saya coba. Nah, ini ada 3 rasa juga Pak ternyata. Ya, ada original, balado sama manis pedas. Iya, betul. Nah, ternyata kemarin kebetulan dia juga menjadi nasabah Macan Busa Pak di salah satu kegiatan kita juga. Dan dia bilang memang buat yang pedas manis ini pakai sirup rumput laut juga Pak. Iya. Gitu. Jadi pengolahan rumput laut ya memang. Betul. Dan ini sudah masuk di minimarket seperti Alfa dan Indomaret. Dan bahkan sudah ada pelanggan sampai Kalimantan. Oh iya, sampai luar pulau ya, iya, luar kota ya. Dan ini merupakan produk unggulan nasabah. Nasabah kita, nasabah Mekar, unit Berau. Dan ini merupakan juga ini salah satu pemateri kalau ada acara PKU. Jadi memang ada PKU klasterisasi di Kecamatan Boniwone, kita undang sebagai pemateri sebagai sekaligus memberikan motivasi kepada nasabah kita supaya bisa memberikan kita satu produk yang seperti ini. Kayak gini apa ya? Iya. Dan memang kemarin pas aku ketemu beliau itu orang yang suka membagi ilmu juga. Terus juga produknya sebenarnya gampang dibuat juga sih Pak. Yeah. Tapi dan juga bahan-bahannya tuh dia bilang dia tuh pengen banget mensejahterakan UMKM di sekitar situ dan pengen juga ngasih tahu ke mereka bahwa rumput laut bisa diberdayakan juga loh. Maksudnya sumber daya alam yang ada di situ bisa diberdayakan juga nih menjadi suatu produk gitu. Dia bisa menciptakan produk ya yang dari bahan-bahan yang semata seperti pisang atau apa yang beda gitu Pak. Rumput laut kan jarang mungkin selama ini hanya dijadikan bahan kosmetik atau apa. Ternyata bisa jadi makanan juga. Jadi makanan. Gitu, ini enak banget sih Pak. Nah, nanti mungkin setelah ini kita bisa makan-makan lagi ini apa. Dan juga sobat kalian di rumah, kalau kalian mau beli produk-produk ini, kopi dan juga keripik rumput laut ini yang bisa kalian makan buat cemilan, buat apapun bisa banget. Bisa aja langsung hubungi nomor di bawah ini, nanti bisa kalian langsung lihat dan bisa langsung kalian hubungi dan bisa kalian pesen juga. Oke, nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih Pak soal nasabah gitu ya, soal juga produk nasabah. Nah sekarang aku mungkin mau tanya ya Pak, karena aku lihat ini Bapak tuh masih awet muda gitu ya Pak. Nah gimana sih tips Bapak mungkin ke teman-teman semua nih mungkin yang sekarang lagi rungsing palanya gitu, yang lagi pusing menjalani hidup, apa sih Pak tipsnya biar selalu happy menikmati hidup tuh gimana Pak? Ya. Kalau saya secara pribadi sih mungkin memang karakter saya itu cenderung ceria ya, artinya tidak pernah menampakkan masalah itu ke teman-teman meskipun ada tekanan pekerjaan. Saya tidak pernah menampakkan itu ke teman-teman supaya mereka juga bisa bekerja lebih nyaman. Kalau saya lagi suntuknya paling saya ke ruangan ini. Oh, ke ruangan ini. Ke ruangan ini biasa karaokean. Karaokean. Ya mungkin teman-teman saya tahu bahwa kalau saya lagi sini berarti lagi pusing. Ya daripada saya marah-marah mending saya nyanyi kan, itu bukan gitu. karakter saya. Mending saya menenangkan diri saya di sini. Ya, seperti itu karakter saya. Jadi gitu. teman bisa menerima. Dia bisa tetap enjoy bekerja meskipun saya kasih bahwa targetnya harus tercapai tapi tidak dengan tekanan di-push gitu ya, nggak pressure tinggi. Seperti harus marah-marah seperti apa. Jadi caranya karaokean Pak? Iya, seperti itu. Jadi tips juga ya, jadi emosinya tuh diluapkannya bukan dengan banting pintu, marah-marah, tapi diluapkan dengan nyanyi gitu Pak ya? Atau buka lapangan tenis meja main pada ya? saat sore-sore, sore hari kan. Ajak teman-teman main seperti itu. Jadi tipsnya adalah ke hal yang positif gitu ya Pak, nyanyi, terus main pingpong juga gitu ya. Kalau sehari-hari. Kalau Bapak punya nggak hobi-hobi lain di luar itu Pak? Ya hobi sih sebenarnya hanya olahraga biasa ringan dengan saya seperti kebetulan kita buat ada PNM Club Palopo, tiap minggunya itu kita rutin main bulu tangkis. Boleh, saya boleh kan nggak Pak? Boleh. Kebetulan nanti malam itu jadwalnya. Kalau Mbak Nada mau ikut ya silakan. saya suka Iya. Boleh. Itu yang kita lakukan supaya tetap segar ya dalam fit, kita besoknya fit masuk. Tetap waras gitu ya. Iya. Tetap
berkualitas gitu ya. Bapak biasa caranya begitu ya, berarti olahraga ya Pak? Olahraga. Karena sahabat muda nih ya, sehat dan bugar, tipsnya adalah olahraga. Karena kebetulan karakter teman-teman di Palopo kan orangnya tertutup sih, artinya jarang keluar gitu ya. Untuk menjaga kekompakan tim itu ya saya ajak mereka seperti itu. Ya jangan hanya bekerja pulang rumah kantor istilahnya. Pulang gitu ya Pak ya. Harus ngelakuin olahraga juga seimbang lah gitu. Segar kan. Betul. Besoknya fit masuk kantor. Nah ngomongin soal karakter nih Pak, tadi Bapak sempat ngomong kalau orang Palopo itu tertutup gitu ya. Memang kan semua orang punya karakternya masing-masing nih Pak, keunikannya masing-masing. Tapi kalau misalkan ada nggak sih Pak salah satu aja karakter unik yang orang Palopo tuh biasanya milikin gitu? Karakter khususnya sih ya. Tapi kalau saya lihat itu tidak ada sih yang menonjol seperti nggak ada yang sama cuma aja ya kalem kalem ya kalem seperti itu. Kalau misalnya ketemu orangnya tidak banyak bicara, tapi dia memang pekerja keras. Terbukti dengan PNM cabang Palopo ini, di PNM khususnya ya bisa memberikan kontribusi laba yang salah satu cabang penyumbang laba terbesar di PNM. Keren. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak dan teman-teman. Saya juga panser nanti Pak di depan pas masuk ke cabang Palopo nih banyak kayak best apa itu berjojor itu gimana tuh Pak? Teman-teman di sini banyak yang mendapatkan reward ya. Dengan prestasi yang seperti tadi sampaikan. Salah satu cabang memberikan kontribusi laba terbesar di PNM sampai saat ini. Mungkin boleh lokasi agak terpencil ya Pak ya? Ya cuman itu memang jarang dikunjungi sih oleh orang pusat karena mungkin akses ke sini itu cukup sulit dan jauh ya Pak. Tapi menyumbang. Tapi sebenarnya ini ada mutiara terpendam ya di Palopo seperti itu. Kita melihat sumber daya alamnya juga cukup banyak. Di sini ada salah satu produksi nikel terbesar di dunia ya, PT Vale dan PAD Palopo cukup besar ya. Betul. 7%, bahkan di atas rata-rata nasional. Sebenarnya seperti mutiara terpendam kan yang perlu dieksplor supaya biar kelihatan gitu ya. Investor-investor itu harus datang ke sini. Dan sudah mulai berdatangan itu perusahaan Kala Group sudah membuka pabrik di sini, smelter untuk pengangkutan nikel itu. Jadi mungkin boleh cabangnya kecil, tapi penyumbang terbesar nih laba ada termasuk di situ. Kita cabangnya ya boleh kata masih Pratama ya. Tapi labanya itu besar untuk Palopo. Keren ya Pak. Jadi memang kadang yang kecil-kecil itu nggak boleh diremehkan gitu ya. Siapa jadi kecil itu bisa jadi yang besar nanti gitu. Nah mungkin Bapak ada nggak sih pesan nih atau tips mungkin ke cabang-cabang PNM lain mungkin yang atau orang-orang yang mungkin kadang masih dilihat kecil sama orang lain. Ada nggak tipsnya? Iya kalau pesan saya sih ya artinya kita tidak boleh memandang dari looks tampilan visual saja ya. Kita tidak bisa memandang remeh orang bahwa itu pasti semua ada kelebihan. Ya pasti ada semua kelebihan yang tentu kita miliki. Ya jadi kita mungkin harus selalu memberikan motivasi atau mengaktualisasi diri supaya kita bisa seperti orang lain yang berhasil seperti itu. Betul ya. Jadi jangan anggap remeh orang karena kita nggak ada yang tahu Pak. Ya siapa tahu dia sukses. Belum tentu gitu. Kita sebagai top belum tentu kita akan selamanya di atas. Dia benar. Naik turun ya Pak. Bisa bergantian seperti benar. Siapa tahu nanti kita yang dulu di atas jadi di bawah dan kita membutuhkan pertolongan dari teman-teman yang mungkin dulu di bawah sekarang naik gitu, kita nggak ada yang tahu ya Pak ya. Jadi jangan pernah remehin orang gitu ya supaya kayak yang di rumah. Jadi pesan kali ini adalah pesan dari Bapak nih walaupun kecil tapi sebenarnya cabang Palopo ini adalah mutiara terpendam yang pasti banget akan naik. Mungkin sekarang aja udah naik gitu ya Pak. Nanti bisa akan lebih besar lagi ke depannya. Berikut juga dengan nasabah-nasabah yang di sini ya Pak ya. Mungkin ada pesan nggak Pak untuk nasabah-nasabah cabang Palopo nih Pak? Ya mungkin pesan saya buat nasabah bahwa jangan berhenti menciptakan produk ya, karena sebenarnya sekarang sudah terbuka pasarnya. PNM juga bisa memfasilitasi berbagai pelatihan-pelatihan maupun pemasaran. Betul. Jadi ya selama nasabah kita itu loyal ke PNM, kalau PNM terus akan loyal membantu sampai bisa mandiri. Oke. Mantap sekali ya Sobat PKN di rumah.
Nah, aku terima kasih banyak nih Pak. Tadi kita udah ngobrol banyak banget soal nasabah, soal Bapak sendiri, cabang Palopo, dan juga soal orang yang diremehkan, mutiara terpendam, semuanya tuh kita udah omongin bareng-bareng. Aku mau terima kasih banyak nih Pak karena sudah dikasih kesempatan untuk ngobrol bareng Bapak mengenai cabang Palopo gitu. Oke, terima kasih banyak juga Sobat PKN di rumah karena kalian sudah nonton sampai habis. Jangan lupa dibeli produknya dan jangan lupa juga untuk berkunjung ke Kota Palopo. Terima kasih banyak sudah menonton. Empok Carla, nyok kita nonton Empok Carla, nyok.